Oke, selamat siang semuanya. Suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Bentar, oh ini udah oke ya. Oke. Ya, siang ini saya sengaja ya ngambilnya siang. Saya rasa kalau sosialisasi seperti ini lebih bagus siang ya. Teman-teman bisa curi waktu di jam kerja ya. Kalau malam itu kan biasanya ada yang pulang jam 6, jam 7 ya, jam 7 dari kantor, jam 6 dari kantor, ya kan? Jakarta kan kebanyakan gitu ya, nunggu nunggu apa namanya, trafficnya agak turun sedikit ya, dan pulang jam 8. Ya itulah susahnya di Jakarta ya. Semoga nanti dengan pindahnya ke IKN nggak seperti itu lagi ya. Oke ya. Oke ya, kita akan mulai ya. Saya ucapkan selamat siang ya untuk teman-teman semuanya. Kita akan bahas perubahan yang ada di dalam PP 36. Kenapa dikatakan perubahan ya, nanti kita akan bahas ya. Oke, salam kenal untuk teman-teman semuanya yang barusan join ya di RPP Indonesia. Banyak nih yang masih masih baru join ya. Nah, ini nama saya ya. Sertifikat-sertifikat banyak sih, sebenarnya cuma saya tulis ada 3 aja. Kemudian saya founder dan chairman RPP Indonesia, KPPI CI Club. Nah, ini adalah komunitas HRGE ya, HI juga. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau join, yang belum join silakan ya. Kita sering ya ngadakan seperti ini, entah yang free atau yang berbayar ya. Pastinya bisa meningkatkan kompetensi teman-teman lah ya. Kalau saya ngadakan pelatihan itu saya nggak mau yang ecek-ecek ya, karena saya melihat banyak juga yang ngadakan pelatihan yang murah-murah tapi nggak berkualitas ya. Akhirnya pesertanya juga nggak paham ya. Pematerinya berkualitas saja, peserta bisa nggak paham ya. Jabatan terakhir sebagai JMRJE, kemudian asesor kompetensi BNSP, konsultan HR, ISO ya. Semoga tahun depan advokat saya jalan. Kemudian kalau teman-teman ada mau konsultasi, silakan bisa catat nomor HP saya ya. Nah, ada grup ya, Global Talent HR. Jadi memang ini grup premium ya dari RPP Indonesia, berbayar. Membership per tahun 300.000, perpanjangannya 250.000 per tahun ya. Sudah ada sekitar 40-an ya, 40-an teman-teman yang sudah join. Jadi setiap ada sharing online, pasti teman-teman yang GTHR itu dapat linknya duluan ya, entah link, entah termasuk juga materi. Cuman ini materi saya bagikan nanti setelah pelatihan ya. Kemudian pastinya ada diskon-diskon ya. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau join, nggak rugi ya, daripada contoh nih ya, teman-teman yang ikut nanti sesi kedua. Jadi kita ada 2 sesi ya, kita ada 2 sesi. Yang ikut sesi kedua pasti berbayar 100.000 ya, 145, 200.000 kalau pakai rekaman. Kalau GTHR gratis ya, untuk GTHR gratis itu. Nah, silakan kalau teman-teman mau join. Nanti bisa eh, japri saya ya, atau nanti saya kasih linknya seperti itu. Yang daftar ada 200-an ya, 200-an, tapi nggak tahu nih. Yang biasa saya agak agak ini juga sih sama teman-teman ya. Kadang banyak yang jadi pengumpul sertifikat ya. Kalau ngumpulin sertifikat tapi nggak punya ilmunya juga percuma loh ya. Jadi saran saya teman-teman kalau misalnya benar-benar mau mengumpulkan sertifikat ya harus ngerti ilmunya. Bukan cuman sekedar apa namanya, dapat sertifikatnya aja ya. Ya ini linknya kalau teman-teman mau mau join GTHR nanti bisa isi, kemudian bisa japri saya di nomor 0896 ya. Nomor yang ini bawah ini untuk saya joinkan ke grup.
UMP UMK pastinya nanti untuk GTHR pasti dapat yang lebih lengkap ya dibanding yang lain. Jadi saya akan hunting bukan hanya dari yang di-share teman-teman di grup, tapi biasanya saya juga cari kemana-mana deh pokoknya ya supaya paling nggak bisa dapat panen lengkap lah. Terus kemudian aksesnya lifetime ya untuk file-file yang ada. Oke. Ya, nanti tanggal 24 ya, yang ini dulu. 24 kita akan belajar pakai Excel ya untuk buat formulir. Biasa kalau teman-teman ngetik formulir Excel itu kan misalnya di atas nama ya, terus kemudian nomor HP. Biasanya kan ngetiknya nama terus kemudian panah kanan seperti itu ya. Nah, ini kita pakai form yang bisa nulis ke bawah. Ya, nanti ada cara mudahnya. Terus kemudian kita akan belajar buat notifikasi PKWT, expirednya PKWT ataupun masa pensiun bisa ya secara otomatis. Jadi ketika kita buka file data itu akan muncul pop up ya, atau mungkin ada blok warna ya yang kita bisa pakai, bisa lihat sebagai notifikasi ya, sebagai notifikasi apa namanya expired atau ininya habis ya. Silakan kalau teman-teman mau ikut. Biayanya kalau nggak pakai rekaman itu sudah 200.000 ya. Pakai rekaman tambah 100.000 ya, lifetime nanti rekamannya. Jadi teman-teman bisa belajar. Nah, sekalian ya, ini kita belajar nanti pakai VB. Saya akan perkenalkan apa itu VB. Jadi tahun 2012 saya belajar ya buat program pakai VB. VB itu ilmu pemrograman, tapi dia masih under Excel ya. Nah, banyak saya temukan template-template ya yang dulu-dulu sih. Kalau saya jarang pakai VB. Zaman-zaman dulu di beberapa lembaga pelatihan mereka pakai VB untuk menyembunyikan rumus. Jadi peserta nggak akan bisa lihat ya. Nah, itu ada ilmu ngopreknya ya. Saya ngoprek sehari ya, ada file tentang kenaikan upah ya, upah sundulan itu saya oprek ya pakai VB ya, dikit-dikit belajar jadi hacker lah ya. Nah, nanti teman-teman silakan kalau misalnya mau join bisa ke link ini ya, Weekly Training HRPP Nov 2023. Biayanya 200.000, tanggal 24 November jam 7 malam ya. Kemudian tanggal 26 kita akan belajar talent mapping dan talent management strategi, nanti pematerinya Pak Yudia ya. Kalau pakai recording 250.000 silakan teman-teman yang mau join nanti dapat template dan sebagainya ya, rekaman macam-macam lah ya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau join bisa di link yang sama ya. Lalu kemudian tanggal 25 ya. Jadi tanggal 26 tadi Sabtu, ini 26 Minggu ya. Ini Sabtunya kita akan belajar Certified Professional General Affair. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau ikut. Banyak juga teman-teman yang tanya ya, untuk GA itu ada nggak pelatihan BNSP-nya? Nggak ada, masih belum ada ya. Jadi teman-teman lebih bagus ikut sertifikat-sertifikat seperti ini. Ya, saya juga pernah bahas apa bedanya BNSP dengan yang non BNSP seperti ini ya. Semuanya ada plus minusnya lah ya. Ada plus minusnya. Ya, kalau saya buka nanti sesinya bisa panjang ya. Bisa satu hari sendiri ya. Oke, kita akan bahas ke PP 36 dan PP 51. Teman-teman jangan sampai salah ketika menyebut ini sudah ada sekarang PP 51 2023 tentang perubahan dari PP 36 2021. Jadi jangan nyebut PP-nya PP pengupahan PP 51 itu keliru. Ya, karena PP 51 tidak pernah mencabut PP 36. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, PP 51 hanya mengubah. Jadi ketika kita menyebutkan contoh misalnya pasal 24 yang diubah ya.
Pasal 24 itu kita nyebutnya nggak usah PP 51 2023 pasal 24. Kita nyebutnya gimana? PP 36 tahun 2000, PP 36 perubahan pasal 24 ya. Karena PP 51 itu hanya mengubah sebagian. Nah, yang diubah oleh PP 51 apa aja? Nah, PP 51 itu mengubah atau menambahkan. Ada 13 pasal yang diubah dan 11 pasal yang ditambahkan. Kalau kita lihat di sini 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 71. Ya, ini yang diubah. Yang ditambahkan 26A, 26B, 28A, 31A, 31B, 34 ABC, 81 ABC. Nah, kita akan bahas ya hal-hal yang pokok aja. Karena apa? Ya banyak yang sebenarnya bukan ditujukan untuk HR ya. HR cukup tahu aja ya. Cukup nanti nerima aja ya berkaitan dengan Dewan Pengupahan dan formulasi pengupahan. Kita nggak bisa apa-apa ya. Oke, saya akan lanjut karena materinya beda ya. Apa namanya? Kita nggak pakai slide ya, pakainya Excel ya. Jadi saya akan share Excel saya. Ya, oke, saya share full screen supaya bisa agak besar sedikit. Bentar, tapi ini saya gede dikit ya. Nah, oke, ini aja. Pasal yang diubah ya, pasal 24 ayat 1, ayat 2, kemudian ada penambahan ayat 1A. Nah, nanti teman-teman bisa baca nih ya di apa namanya? Di PP 51 ya. Kalau misalnya mau lihat perbandingannya, di sini ada perbandingannya, tapi ya kita lihat di PP 51 aja, PP 51 yang jadi acuan ya kan? Seperti itu ya. Nah, poinnya di pasal 24 ayat 1, UMP UMK hanya untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun. Ya, hanya untuk masa kerja, sorry, di bawah 1 tahun. Artinya kalau sudah 1 tahun, maka yang ke sini, ya, di ayat 2, perusahaan sudah harus mengatur upah karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Biasanya kan banyak tuh ya yang eh, sudah 1 tahun, tapi tetap UMP UMK, ya, itu keliru, itu salah. Nah, nanti di sesi 2 kita akan bahas bagaimana membuat formulasinya. Silakan kalau ada teman-teman yang mau ikut ya. Cuman memang sesinya nggak gratis. Ya, kalau merek Ratu itu nggak bisa dapat semuanya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ikut masih bisa karena kita nanti akan mulai jam 3 seperempat ya. Nah, jadi perusahaan harus ngatur nih, entah karyawan PKWT atau PKWTT yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, maka berhak mendapatkan gaji ya di atas UMP atau UMK. Oke ya, itu poinnya. Pasal 24 ayat 1, ayat 1A, ayat 2 ini yang penting dipahami oleh para HR. Nah, di ayat 2 ya. Bentar. Oke, ya. Nah, saya baca ayat 124 ayat 1A ya. Pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. Ya. Nah,
eh, pasal penjelasannya dikatakan bahwa memiliki syarat pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Artinya, teman-teman di sini ya harus mengatur yang namanya pengupahan berbasis kompetensi. Ya, dan itu ada meteringnya, ada bagaimana cara perhitungannya dan sebagainya ya. Nanti ini kita akan bahas kalau nggak bulan Desember, bulan Januari deh. Cuman memang ini bukan terus kemudian untuk karyawan yang sorry, untuk HR ya, untuk HR yang fresh atau baru 1 tahun, karena P ya, maksudnya jadi kalau kalau dalam ilmu apa namanya Komben itu ada 3P ya. P yang P for competence ini basicnya agak berat ya, dan kalau perkiraan saya materinya bisa paling enggak sekitar 4 jaman ya, bahkan bisa lebih. Silakan kalau nanti teman-teman ada yang mau ikut ya, tapi tentunya nggak bisa murah ya ini ya, nggak bisa harga 100 ribu, nggak bisa ya, karena sharingnya 4 jam, 4 jaman lah kurang lebih, pokoknya 3 jam ke atas ya, jadi agak mahal ya. Saya belum memperkirakan, tapi nanti supaya teman-teman nggak kaget lah ya, pastinya di atas 300 pastinya ya. Nah ya, jadi ayat 1 ini yang harus jadi poin teman-teman yang teman-teman pahami ya. Kemudian saya langsung rangkum ya di pasal 25 ya, ada perubahan di pasal 25 ayat 1. Jadi yang saya highlight inilah yang perubahan ya. Sebenarnya ini nggak berubah. Ayat 1 dan ayat 3. Ya, karena Indonesia ini banyak pemekaran kabupaten, pemekaran kota ya. Contoh di Papua itu ada Papua Pegunungan, Papua Barat Daya ya. Dan ini di PP 36 ya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan upah minimum itu ditetapkan oleh semua kabupaten dan kota, termasuk IKN. Ya, kalau kita lompat ke pasal berapa tuh? 71 kalau nggak salah. Ya. Nah, poinnya di sini. Nah, istilah baru ya, ada istilah baru UMK dengan syarat tertentu berdasarkan kondisi ekonomi ketenagakerjaan. Ya. Terus pasal 26. Nah, pasal 26 ini banyak penambahan, banyak perubahan ya. Nah, ini sampai ada 10 pasal nih ternyata. Sorry, 10 ayat ya. 10 ayat diubah dari 8 ayat menjadi 10 ayat. Nah, poin penting ya di pasal 26 ini adalah provinsi yang sudah punya UMK atau belum ya, baik itu hasil pemekaran ya maupun tidak, itu harus sudah melakukan penyesuaian setiap tahun ya. Lalu kemudian ada variabel alfa. Alfa ini kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten, kota ya. Sesuai sama seperti yang kemarin itu permen ya, kalau nggak salah ya, yang ada alfa-alfanya yang tahun lalu ya. Nah, ini karena di PP 36 belum ada, ini dimasifkan, dimasukkan di PP 51. Besaran alfa itu adalah 0,1 sampai 0,3. Nah, alfa ini ya mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata upah atau median upah, ditetapkan oleh apa namanya, Dewan Pengupahan ya. Nah, poin yang penting yang menjadi hal yang krusial adalah ini ya, jika nilai penyesuaian lebih kecil atau sama dengan 0, maka bisa saja UMP atau UMK ditetapkan sama dengan tahun berjalan atau tidak naik. Jadi, kalau terus kemudian dikatakan UMP itu harus naik,
dengan PP 51. Kalau PP 36 mungkin iya, ya. Tapi dengan PP 51, kalau terus kemudian dihitung nilai penyesuaian UM lebih kecil dan ada beberapa ya, yang lain itu pertumbuhan ekonomi lebih kecil, ya, maka UMP UMK bisa ditetapkan sama dengan tahun ini misalnya, maka nggak ada kenaikan. Ya, tadi alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan. UMP UMK di BPS. Ya, itu di pasal 26. Semoga ini stabil nih. Tadi ada notifikasi nggak stabil ya. Pasal 26A ya. 26A ini, nah ini ya. Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, maka UM ditetapkan bisa sama dengan tahun berjalan alias nggak naik. Ya, ini ada di pasal 26. Saya nggak mungkin nguraikan satu-satu. Ini maksudnya gimana ya, kelamaan. Ya, saya langsung to the point aja. Kemudian pasal 26B ini pembulatan ke atas. Nah, kalau kita berpikir pembulatan ke atas kan biasa angka 5 itu dibulatkan ke atas, ya. Tapi beda dengan di pasal 26B ini. Jadi ada koma aja satu. Nah, ini contoh ya. 2.950.935, atau 12 sen ya. Yang 12 ini dibulatkan ke atas jadi 936. Ya, pembulatannya ke atas bukan pembulatan ke bawah. Berapapun di belakang koma, maka pembulatannya adalah ke atas. Oke ya. Kemudian pasal 27 perubahannya ini ya. Kalau pasal 26 ini semuanya ya. Pasal 26A, 26A ya, semuanya juga ya. Makanya saya highlight di pasalnya karena semuanya. Pasal 27 ayat 234 apa namanya yang berubah, tapi sebenarnya ini nggak terlalu ada perubahan dari yang lalu ya. Jadi UMP ada nanti penyesuaian nilai upah minimum seperti itu ya. Kemudian penghitungan penyesuaian nilai upah provinsi sesuai dengan formulanya ada di pasal 32. Ya, ini nggak banyak perubahan. Kemudian kita ke pasal 28 ya. 28 ini yang berubah semuanya ternyata. Ya. Ayat 1, 2 semuanya berubah. Nah, poin pentingnya ya, untuk siapa yang menghitung penyesuaian UM, ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Nanti kemudian hasil perhitungan direkomendasikan ke gubernur melalui Disnaker. Ya. Nah, apabila formula perhitungan UM yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan tidak sesuai dengan perhitungan formula UM yang berlaku, maka dari gubernur ya bisa nggak menetapkan loh. Nah ini yang bahaya juga ya, bisa tidak menetapkan. Oke, kita lanjut ke pasal 28A ya. Ada penambahan ketentuan provinsi hasil pemekaran UMP masih menggunakan acuan provinsi induk. Jadi contoh misalnya IKN ya. IKN atau yang sekarang sih masih IKN ya yang dimekarkan. Itu pun mungkin nggak tahu sudah ada atau belum penduduknya ya. Untuk sementara akan menggunakan UM induk. Jadi karena IKN itu di Kaltim ya, maka sementara masih menggunakan UMP Kaltim ya, masih menggunakan UMP Kaltim. Kemudian ini masih tetap ya, UMP ditetapkan paling lambat 21 November. Teman-teman HR ya, saya minta tolong banget
janganlah teman-teman nggak pernah membaca aturan. Ya, saya tadi habis ya termasuk agak marahin ya salah satu member yang tanya UMK. Loh, sekarang ini masih tanggal 21. Ya, kita lihat juga lah habit dari para petinggi-petinggi di sana. Kebanyakan ya baru tanggal 21 dibagikan. Kalau terus kemudian sekarang tanya UMK ya keliru. Belum waktunya tanya UMK. Tanya UMK nanti setelah tanggal 30 November. Ya. Lalu kemudian pasal 29 kalau tanggal tanggal 21 November atau tanggal 30 November itu bertepatan dengan hari Minggu, ya, hari libur, maka harus ditetapkan sebelumnya. Ya, ini perubahannya. Kemudian tetap namanya UMP UMK berlaku per 1 Januari. Ingat ya, UMP UMK berlaku per 1 Januari. Ini untuk karyawan yang upahnya di bawah UMP UMK langsung harus ada penyesuaian. Untuk yang sudah di atas, nah itu kembali lagi ke peraturan perusahaan. Ya, silakan diatur mau naik per tanggal berapa, bulan berapa ya. Yang pasti jangan tanggal 32 bulan ke 13 ya, pasti nggak ada. Mau ditetapkan tanggal 29 Februari juga jangan, karena apa? 4 tahun sekali nanti naiknya ya. Bahaya ya kalau 4 tahun sekali. Oke, itu untuk perubahan di pasal 29. Nah, ini nggak kerasa udah setengah jam ya. Pasal 30 ya, ada kewajiban bagi kabupaten kota yang belum pernah menerapkan memiliki upah minimum. Nah, di sini ya kalau kita baca ya di ayat 2, penetapan upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan bagi kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum, kabupaten kota yang telah memiliki upah minimum hasil pemekaran, atau kabupaten kota yang telah memiliki upah minimum pada provinsi hasil pemekaran. Ya, jadi semua perusahaan, semua kabupaten kota itu harus sudah menetapkan UMP UMK. Nah, cuman ada yang dikatakan kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum, padahal tahun sebelumnya sudah punya upah minimum. Nah, ini ternyata diartikan adalah kabupaten atau kota yang tahun ini ditetapkan upah minimumnya nggak naik, tapi ternyata tahun depannya naik. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat perhitungan UMP UMK untuk naik, ya, karena pertumbuhan ekonominya kecil, ya, dan lain sebagainya, maka tidak naik dan kemudian dianggap tidak memenuhi syarat, tidak memiliki, ya, diartikan seperti itu. Nah, pasal 31 ya, ini enggak signifikan lah ya. UMP ditetapkan setelah penetapan UMK ditetapkan setelah UMP ya. Terus kemudian nah ini yang teman-teman wajib paham ya. Ada juga yang tanya, kenapa terus kemudian namanya UMK itu pasti lebih tinggi daripada UMP? Ya, memang aturannya seperti itu. Ini sudah ada di pasal 31 PP 36 perubahan. Ya. Jadi teman-teman DKI kalau misalnya pengen lebih naik, coba minta UMK ya. Tahu diturutin nggak sama gubernurnya? Ya, bisa supaya bisa lebih tinggi. Ya, kita lanjut ya. Nah, penetapan UMK, ini UMK ya. UMK itu ada syarat tertentu. Di sini ada rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten kota 3 tahun terakhir harus lebih tinggi. Ya, minimal sama atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, kalau kemudian rata-rata pertumbuhan ekonomi atau PE-nya
negatif, nah bisa tidak ditetapkan, alias bukan tidak ditetapkan ya, tidak naik ya. Jadi syaratnya ini, pertumbuhan ekonomi harus kabupaten kota harus lebih tinggi daripada provinsi. Ya, 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi. Jadi kalau lebih rendah dari provinsi, maka bisa tidak naik UMK-nya. Ini UMK ya, tadi kita bahas UMP, sekarang UMK. Oke, ini paritas daya beli atau purchasing power parity, nggak ada masalah. Kemudian untuk pasal 32 ya, rumusan UMP-nya masih sama, UMK F1 ya, kemudian UMK F2, UMK F3, kemudian penambahan untuk UMK T+1. Jadi UMK T+1 itu UMK yang nanti tahun 2024 misalnya ya. Oke, pasal 33 ini nggak terlalu signifikan sih ya. Ini jadi ranahnya gubernur, kemudian bupati, wali kota, termasuk juga dewan pengupahan. Jadi bagi HR ya sudah, nerima pandum aja ya. Ini prosesnya kita nggak usah ikut-ikut. Pokoknya kita minta tanggal 21 November, tanggal 30 November UMP UMK ya sudah bisa dibagi, itu pun paling lambat seharusnya. 34 juga nggak ada hal yang terlalu signifikan. Nah, ini ya pasal 35 ya ayat 2 di sini sudah dijelaskan bahwasannya penetapan UMK itu paling lambat 30 November dan kemudian berlaku di 1 Januari. Ya, kalau 30 November jatuh di hari Minggu, hari libur, maka harus 1 hari sebelumnya. Ya, itu untuk perubahan di pasal 35. Nah, ini ada yang penting lagi ya di pasal 71. Pasal 71 ini tentang kewenangan dari Dewan Pengupahan. Ya, ini agak sedikit tipu nih, ada penyusunan sebenarnya ya. Nah, Dewan Pengupahan sekarang punya kewenangan untuk termasuk juga ngawasin ya penerapan upah minimum, struktur skala upah di provinsi. Jadi bisa jadi nanti akan ada aturan, bisa jadi ya, akan ada aturan bahwasannya Dewan Pengupahan itu boleh inspeksi juga ya ke perusahaan-perusahaan untuk tanya masalah UMP UMK. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ya. Nah, pasal 881 ini sudah mengatur mengenai IKN ya. Jadi UMK ya untuk di IKN nanti ditetapkan oleh kepala otorita. Jadi bukan gubernur namanya. Ya, kepala otorita, dan lalu kepala otorita nanti ini akan berkoordinasi dengan kementerian atau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tapi di awal ya di pasal 81B ini eh, kepala otorita untuk di IKN ini dia masih akan masuk masa transisi. Jadi contoh misalnya IKN-nya sudah jalan, sudah resmi berjalan ya, ini kan masih pembangunan ya. Maka paling lama 3 tahun sejak penetapan pemindahan ibu kota, ini kan ibu kota belum pindah nih. Jadi 3 tahun setelah penetapan pemindahan ibu kota, maka harus sudah ditetapkan UMP UMK. Kalau sebelumnya ya sebelum 3 tahun, maka masih bisa menggunakan UMP UMK Kaltim. Ya, di sini diatur. Nah, ini untuk UMIKN ya, untuk pertama kali sama dengan UMK Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, jadi IKN itu ternyata ada 2 kabupaten ya.
Nah, seperti itu perubahannya ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke kesimpulan ya, kesimpulannya adalah saya kembali ke slide. Ya, ada beberapa poin ya. Jadi kesimpulannya ya, UMK hanya berlaku bagi karyawan yang masa kerjanya UMP UMK ya, hanya untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Perusahaan punya kewajiban untuk memberikan upah di atas UMP UMK untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dengan berpedoman pada struktur skala upah. Ini nanti akan kita bahas jam 3:4 ya. Kemudian ya silakan kalau ada yang mau japri saya mau ikut silakan ya. Kemudian karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun bisa mendapatkan upah UMP atau UMK apabila punya kualifikasi tertentu, pendidikan, kompetensi, pengalaman sesuai persyaratan dan jabatan. Ya, nanti ini kita akan bahas termasuk juga apakah sertifikat kompetensi itu bisa dinilai. Ya, sesinya nanti ya 3P yang P for competence, for kompetensi. Semoga saya bisa cepat untuk menyelesaikan materinya ya. Ya kalau nggak bisa mungkin Januari. Kemudian yang keempat adalah adanya indeks alfa yang adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten, kota yang besarnya 0,1 sampai 0,3. Lalu formulasi perhitungan upah minimum itu nggak berubah dari PP 36, tidak ada perubahan sama sekali. Provinsi hasil pemekaran juga wajib sudah menetapkan UMP UMK. UMP UMK bisa saja tidak naik jika persyaratan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Ya, kemudian jika nilai penyesuaian UM lebih kecil atau sama dengan 0, maka UM-nya bisa nggak naik, tetap ditetapkan ya, tapi tetap ya. Kemudian kalau pertumbuhan ekonomi juga negatif, maka bisa tidak dinaikkan juga ya. Ini sebenarnya sisi positif sih ya, karena yang sekarang aja dari serikat pekerja mintanya naik 15% ya. Nah, minta naik 15%, padahal inflasinya mungkin kalau nggak salah sekitar 6%, seperti itu ya. Pertumbuhan ekonominya kecil ya. Nah, ini minta tutup atau gimana nih? Maksudnya minta banyak perusahaan tutup atau gimana nih ya? Kemudian pembulatan besaran UM ke arah atas berapapun angka di belakang koma, walau di bawah 5. Kewenangan Dewan Pengupahan tidak hanya soal perhitungan, tapi juga melakukan berbagai kajian analisis tentang pengupahan pokoknya ya. Lalu kemudian catatan lainnya adalah UMP IKN ditetapkan bukan oleh gubernur tapi oleh kepala otorita yang berkoordinasi bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Oke ya. Nah, itu aja ulasannya. Silakan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa raise hand ya. Saya akan nyalakan mic-nya kalau ada yang mau tanya. Silakan, ada yang mau tanya? Penjelasannya itu aja sih ya. Poin pentingnya ada di pasal 24. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya. Bisa raise hand, yang mau tanya raise hand dulu.
Nanti saya open mic-nya. Nggak ada yang mau tanya. Resign dulu ya, bisa resign nanti saya ini saya open untuk mic-nya. Ya, silakan Mas. Mas atau Mbak Pak, nih. maaf Ya, Pak. Ya Pak, izin Pak. Cuman mau memastikan aja berarti kalau ada perusahaan yang struktur dan skala upahnya kan biasanya based on grading Pak. Nah ya. kemudian dia misalkan grading 1 sampai grading 5 memperlakukan UMP atau UMK berarti dia melanggar ya Pak. Grading 1 sampai Karena grading 5 menetapkan UMK ya, itu salah. Berarti penyusunan struktur skala upahnya ngawur. ya kalau begitu Pak. Mm-mm. Itu siapa tuh yang kayak gitu? Kalau ada HR yang kayak gitu ya HR-nya nggak kompeten, artinya nggak bisa nyusun struktur skala upah. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak Ferry. Oke, yang lain silakan kalau ada langsung tanya ya, Resen ya. Saya nggak baca ini ya. Inflasi kenaikan gaji 2024 sudah dapat diumumkan, sudah diumumkan. Ya, kemarin di Snaker sudah rilis data tuh dari BPS. Ada 100 berapa? 114 lembar ya lampiran yang sudah di-share sama di Snaker. Sorry, sama Kemenaker. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa resen. Bisa di-download di mana ya? Di grup RPP Indonesia saya sudah share semuanya. Ya, baik baik apa namanya surat edaran dari Kemenaker dan kemudian lampirannya itu yang 100 sekian halaman itu tadi sudah di-share semuanya. Mbak Winda mungkin belum gabung ya. Pastinya kalau dikatakan gabung hari ini belum belum gabung. Silakan kalau ada yang mau join ya. Saya tuh senang kalau teman-teman mau join grup ya, grup WhatsApp. Cuman coba ikutin prosedur ya. Banyak yang ngaku HR itu banyak ya. Nah, saya kan butuh memastikan beneran HR atau bukan. Nanti terus kemudian sales ngomongnya HR ya. Silakan yang mau join ya. Ada linknya ini saya share linknya. Teman-teman bisa klik, bisa isi data. Nanti ada bot yang langsung jawab, ikutin aja ya apa yang diminta botnya, ditulis ulang, dibales, nanti terus kemudian ada perintahnya lebih lanjut. Gratis, nggak bayar ya. Oke, silakan yang lain yang mau tanya. Nanti jam jam 3:15 ya kita akan bahas termasuk juga penyusunan struktur skala upah supaya teman-teman tahu sejarahnya maksud saya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya. Oh, gaji untuk karyawan yang lebih dari 1 tahun tuh ini loh. Nah, nggak seperti itu, tapi ada seperti ini, terus kemudian begini, begini, alurnya ada. Nggak asal ngasih angka gitu ya. Ya, ini nanti Mbak Tia bisa ikut yang kedua ya, jam kedua, atau nanti sesi-sesi yang lain. Itu saya bahas ya, di jam kedua nanti saya bahas. Sebenarnya upah minimum itu komponennya apa sih? Dan ada dasar hukumnya pastinya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, silakan Mas Eko. Halo, selamat siang Pak Fer. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya Pak, kalau seandainya kita di perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, kontraktor, itu kita pekerjaan per project. Nah, sementara kita kan ada operator untuk pelaksana, kemudian untuk pengupahan kita berdasarkan upah minimum untuk pembayaran upah ke pekerja. Nah, untuk tahapan kontrak ini selama kurang lebih sudah berjalan 5 tahun, tapi dengan project. Apakah kita menetapkan upah itu berdasarkan upah minimum itu diperbolehkan karena kan kita per project nih Pak. Apakah itu Oke. menyalahi regulasi dan Jadi aturan? melihatnya adalah masa kerja, Mas. Melihatnya adalah masa kerja. Kalau orang yang dipekerjakan sama, ya, jadi Hmm, contoh misalnya si Ali, ya, ya, dari 3 tahun lalu, maka nggak boleh terus kemudian di tahun ini Ali gajinya masih UMK, itu nggak boleh. oh gitu. Tapi pada Ya, saat kontrak itu ada jeda putus, kemudian kita kan bisa hire orang baru. Tapi yang bersangkutan mengajukan saya aja untuk bekerja. Apakah itu menyalahi juga Pak? Sekarang udah putus nih dengan jeda 1, 2 bulan, 3 bulan. Kita belum tentu proyeknya jalan nyambung terus gitu Pak. ya. Nah ini ya, di Undang-Undang 1323 perubahan nggak ada namanya jeda. Ya, jeda-jeda yang seperti itu nanti akan bisa dianggap nggak ada jeda. Hmm, Jadi kalau misalnya memang nggak mau mempekerjakan, ya nggak usah ya ganti aja orang lain. gitu ya. Hmm, Oke, siap Pak. Berarti memang harus sesuai dengan struktur skala upah ya Pak ya. Karena kan pasti ada jenjang ya, upah pekerja betul. di atas tahun ya. Ya. Siapa Pak? Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau tanya. Ya kan masih banyak tuh yang sudah kerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun, apalagi di outsource ya, gajinya muter aja ngikutin UMP UMK ya, kan kasihan. Terkait indeks alfa, apakah ada parameter khusus ya? Ada syarat khusus yang nanti itu yang melakukan perhitungan adalah Dewan Pengupahan ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Atau kalau misalnya mau ikut, pengen tahu ya ikut aja Dewan Pengupahan. Kalau ada yang mau ngajakin ya, banyak ilmunya di sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Saran saya teman-teman kalau UMP UMK itu nggak usah dipecah-pecah ya. Pokoknya UMP UMK gitu aja ya. Karena apa? Ya dengan adanya tadi pasal 24 ayat 1 2 1 1A ayat 2. Nah, ini akan jadi catatan. Makanya ini terus kemudian di jam kedua nanti saya bahas ya. Sesi kedua kok jam kedua. Silakan Mas. Ya, selamat sore Pak Ferry. Mau tanya Pak Ferry. Ya, Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan kalau nggak salah sempat diatur mengenai komposisi, mengenai pengupahan ya, yang minimum itu ada 75% dan 25%. Apakah ini berlaku juga untuk yang setahun atau 2 tahun atau yang sorry, apakah ini hanya berlaku untuk yang masa kerjanya sampai dengan 1 tahun? Lalu masa kerja di atas 1 tahun itu seperti apa ya Pak ya? Itu aja sih Pak. Thank you Pak. ya kalau kita ngacu ke aturan ya namanya UMP itu terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap atau gaji pokok saja ya. Ya udah, itu dasar hukumnya. Nah, bagaimana kita mengolahnya, mengimplementasikannya? Nah, ini butuh logika. Ya, makanya di jam kedua ini saya share sama teman-teman, ternyata logikanya pasca adanya PP 51 seperti ini loh, teman-teman. Kita nganggap UMP itu harus yang ini, bukan yang itu gitu. Nah, kalau teman-teman coba baca ya, silakan bisa dibaca di PP 36. Seperti itu.
Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya, Pak, kami dari perusahaan konstruksi yang memang untuk karyawannya beberapa mobilisasinya cukup tinggi ya, untuk mutasinya. Ada beberapa mutasinya kami ini dari UMP yang lebih tinggi kepada yang rendah atau sebaliknya. Nah, untuk mensiasatin ini seperti apa ya, Pak? UMP maksudnya kotanya ya. Betul, betul, betul. Artinya mungkin eh, yang satu dari Karawang pindah ke Jakarta atau sebaliknya gitu, Pak. Itu dulu, Pak. Terima kasih. Bentar ya. Ya, sebenarnya gini ya. Pertama, kita mesti paham dulu ya, eh, prinsip, saya kalau lupa apa istilahnya, tempat, place to hire ya. Jadi tempat di mana dia di hire dan tempat di mana dia ditempatkan. Seharusnya ya, karyawan itu, acuan kita sebenarnya menggunakan tempat di mana dia di hire. Kalau misalnya di hire di Jakarta ya pakai UMP Jakarta ya. Secara logika orang nggak akan mau dan motivasinya akan turun kalau terus kemudian gajinya naik turun. Nah, inilah pentingnya perusahaan nyusun namanya struktur skala upah. Namanya struktur skala upah kan contoh misalnya di golongan 1 itu ada range paling bawah sampai range paling atas. Jadi karyawan nggak karena di sana terus kemudian kita ngikutin UMP di sana, karena di sini ngikutin UMP di sini, nggak seperti itu. Ini sudah jelas di pasal 24. Kalau sudah 1 tahun ngikutin struktur skala upah, bukan kemudian dipingpong, naik turun. Kita nggak lihat UMP lagi. Ini prinsipnya keliru, Mas. Jadi berarti di perusahaannya Mas Bobi, meskipun masa kerjanya sudah lebih dari 1 tahun, ngikutin UMP atau UMK di kota di mana dia tempatkan, itu salah. Ya, itu salah sekali lagi. Ngikutin yang mana? Ke struktur dan skala upah. Artinya apa? Contoh misalnya, karyawan sudah 1 tahun, ya gajinya dia ya harus di atas yang kemarin. Apalagi kesundul namanya UMP UMK. Bukan karena terus kemudian dia, contoh misalnya, penempatan pertama Jakarta 4,9, anggaplah 5 juta ya. Terus kemudian nanti ini sekitar naik mungkin sekitar 5,2 5,3 juta misalnya di Jakarta. Karena pertama dia ditempatkan di Jakarta 5 juta ya, 2023 contoh ya. 5 juta, terus kemudian dia ditempatkan Papua atau misalnya ditempatkan di Jogja yang sama-sama Jawanya, kita ngikutin Jogja, ya itu keliru. Kalau kita punya panduan yang namanya struktur skala upah, ya sudah dia naik ngikutin struktur skala upah. Karyawan yang baru join lah yang paling ada di bawah. Jadi bukan kita ngetrik, tapi kita follow the rule, bagaimana aturannya kita ikutin. Nah, makanya ini saya share di sesi kedua. Nah, silakan teman-teman yang mau ikut sesi kedua. Ya, oke, seperti itu. Oke ya, satu lagi mungkin silakan. Setelah itu saya mau break dulu ya, karena nanti seharusnya ini maksud saya sih langsung ya, untuk yang teman-teman yang sesi kedua, tapi ya nggak apa-apa, ini mungkin ada juga yang mau join lagi, jadi masih bisa untuk jeda 15 menit lah ya untuk ngisi minum dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ikut di sesi kedua atau mungkin ada yang mau tanya. Jadi sebenarnya enak kalau kita punya struktur skala upah ya, itu jadi panduan.
Pak Ferry, kalau perusahaan tidak ingin menaiki UMP bukan dinaikin, ya. Kenaikan UMP 5%, tapi perusahaan approval 3%, ya nggak apa-apa ya. Coba perusahaannya pindah ke Vietnam ya, atau mungkin paling dekat pindah ke Singapura, Malaysia, atau Timor Leste. Mbak ya ini ya, Mbak atau Mas ini ya, Mas Saswi ya, Harimba Saswindra. Coba di usulkan sama Pak Bosnya pindah ke Timor Leste. Di sana masih butuh pembangunan ya. Ya kalau misalnya naiknya di bawah UMP berarti kan bayarnya di bawah UMP UMK kan ya. Berarti nggak ngikutin aturan normatif. Nah, bahayanya apa? Ya bahayanya Pak Bosnya bisa dipidana ya, pidana penjara. Itu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share. Selamat siang ya. Sampai ketemu next time. Ya, semoga materi yang bermanfaat ya. Teman-teman bisa memahami semuanya ya. Sampai ketemu untuk yang sesi kedua nanti. Oke, itu aja ya. Saya close ya. Sampai ketemu. Terima kasih partisipasinya semuanya ya. Oke, saya close ya.